Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini FG2 akan mempresentasikan tentang proposal PKM untuk mata kuliah MPKT. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 2. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan akibat penggunaan spons sintetis adalah dengan mengembangkan alternatif yang ramah lingkungan seperti loofah sponge. Dengan menggunakan loofah sponge, kita dapat mempromosikan praktek berkelanjutan dan melindungi lingkungan. Loofah sponge terbuat dari buah loofah adalah spons yang efektif dan ramah lingkungan untuk membersihkan tubuh atau peralatan rumah tangga. Tujuan dari inovasi produk tersebut adalah untuk membuat produk substitusi yang ramah lingkungan, mengurangi penggunaan spons berbahan dasar plastik yang dapat mencemari lingkungan, serta memperoleh laba bisnis yang sustain. Green Clean adalah sebuah inovasi brand yang berfokus pada penyediaan produk kebutuhan sehari-hari dengan memperhatikan keberlanjutan dan kualitas dari setiap produknya. Our core value yaitu sustainability, quality, innovation, and social awareness. Untuk analisis pasar kali ini, kami menggunakan 3 cara, yaitu Porter 5 Force Model, SWOT Analysis, dan Test Analysis. Kami menyimpulkan bahwa produk kami memiliki keunggulan produk yang tinggi dan ramah lingkungan. Namun karena lingkungan yang kompetitif dan banyaknya substitusi produk ini memiliki risiko loyalitas konsumen yang rendah. Kami menghitung modal investasi awal dengan perkiraan total harganya adalah Rp1.319.000. Untuk perhitungan biaya variabel, kami menargetkan produksi barang sebanyak 100 unit per hari dengan total biaya variabel Rp190.000 per harinya. Dari perhitungan ini, kami memperkirakan harga produksi satu unitnya adalah Rp1.900. Untuk biaya jual, kami menargetkan harga per produknya sebesar Rp8.000 dengan ukuran 10 x 14 cm. Dari analisis BEP ini, kami mendapatkan BEP 212, yang artinya kami harus menjual sebesar 212 produk untuk mencapai titik impas. Dalam kata lain, kami harus mencapai penjualan lebih dari Rp1.736.000 untuk mencapai keuntungan. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari produksi loofah sponge. Yang pertama, kami akan mengelola bahan baku utama untuk loofah sponge. Bahan baku utama yang digunakan dalam produksi loofah sponge adalah buah loofah atau oyong yang sudah kering dan ramah lingkungan. Bahan ini memasuki proses produksi sebagai input. Yang kedua, kami akan memotong dan membentuk loofah sponge. Proses produksi ini meliputi pemotongan dan pembentukan loofah sponge. Bahan baku utama dipotong dan dibentuk menyerupai sponge sesuai dengan ukuran standar Green Clean, yaitu 10 x 14 cm. Yang ketiga, kami akan memeriksa kualitas loofah sponge untuk memastikan kualitas terbaik. Setelah proses pemotongan selesai, kami akan memeriksakan kualitas untuk memastikan bahwa setiap loofah sponge memenuhi standar yang ditetapkan oleh perusahaan kami. Pengujian dan inspeksi yang dilakukan untuk loofah sponge itu untuk memeriksa kecocokan, ketahanan, dan performa loofah sponge. Dan yang terakhir, kami akan mengemas loofah sponge untuk melindungi produk selama penyimpanan dan pengiriman. Dalam pengemasan ini, kami akan menempelkan label dengan informasi produk dan pesan lingkungan yang akan kami pasang di setiap produknya. Supply chain. Proses supply chain merujuk pada serangkaian langkah atau kegiatan yang terjadi dalam rantai pasok atau jaringan pasokan. Ini mencakup semua aktivitas yang terlibat dalam pergerakan barang atau jasa dari tahap awal produksi hingga nantinya sampai ke tangan pelanggan. Yang pertama adalah perencanaan. Tahap ini melibatkan perencanaan produksi berdasarkan permintaan pasar, estimasi volume produksi, dan kebutuhan bahan baku. Kedua, sourcing bahan baku, identifikasi dan juga seleksi pemasok bahan baku alami yang sesuai dengan kriteria ramah lingkungan. Ketiga adalah pembelian bahan baku, membuat pesanan pembelian kepada pemasok yang telah dipilih dengan melakukan negosiasi harga dan persyaratan pembelian yang mengikuti prinsip-prinsip keberlanjutan. Tahap yang keempat adalah produksi, di mana bahan baku yang telah diterima akan diolah menjadi spons pembersih alami. Proses produksi tentunya harus memperhatikan aspek keberlanjutan seperti penggunaan energi yang efisien dan pengurangan limbah. Yang kelima adalah pengemasan. Setelah proses produksi selesai, produk spons pembersih dikemas dengan bahan kemasan yang ramah lingkungan. Keenam, penyimpanan dan manajemen persediaan. Produk spons pembersih disimpan dalam gudang dengan sistem manajemen persediaan yang efisien, pengendalian persediaan yang baik, nantinya pasti akan membantu mengurangi kerugian dan juga pemborosan. Selanjutnya adalah distribusi, di mana produk akan dikirimkan ke pelanggan atau distributor melalui jaringan distribusi yang efisien dan ramah lingkungan. Pilih metode transportasi yang mengurangi dampak lingkungan seperti penggunaan transportasi berkelanjutan dan kemasan yang dapat didaur ulang. Yang kedelapan adalah penjualan dan pelayanan pelanggan. Produk spons pembersih akan dijual kepada para pelanggan melalui saluran penjualan yang sesuai, seperti toko fisik ataupun platform e-commerce. Yang kesembilan adalah pengelolaan daur ulang. Jika ada produk yang dikembalikan atau tidak terpakai, maka kami akan melakukan pengelolaan daur ulang yang tepat. Daur ulang bahan baku dan komponen untuk mengurangi limbah dan mendorong siklus hidup produk yang berkelanjutan. Dan terakhir adalah evaluasi peningkatan berkelanjutan. Lakukan evaluasi kinerja supply chain secara teratur untuk mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan keberlanjutan. Gunakan data dan umpan balik untuk mengoptimalkan proses, mengurangi dampak lingkungan, dan memenuhi harapan pelanggan.
Dalam pendekatan kami akan menggunakan kombinasi teknik pemasaran produk-centric marketing yang akan menitikberatkan pada kinerja dan pengembangan produk. Produk-centric marketing memiliki tujuan utama untuk menjual produk dengan asumsi bahwa konsumen hanya memperhatikan fungsi produk tersebut tanpa mempertimbangkan faktor lain. Setelah itu, kami akan beralih ke customer-centric marketing. Dalam pendekatan ini, fokus kami akan beralih kepada kebutuhan dan keluhan konsumen, dan kami akan mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, kami akan menggunakan pendekatan sosial media marketing. Sosial media marketing akan menjadi fokus utama kami untuk menciptakan hubungan, interaksi, dan keterikatan dengan konsumen. Kami akan memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok sebagai sarana untuk memasarkan produk kami. Selain melalui pemasaran digital, Lufasbong juga akan melakukan pemasaran secara tradisional. Kami akan membuka booth pada suatu acara di mana calon pelanggan dapat melihat dan mendapatkan penjelasan langsung mengenai produk. Kami juga akan menyediakan pamflet yang berisi informasi dan manfaat produk kepada calon pelanggan. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang akan kami gunakan untuk membuat produk kami. Yang pertama ada bahan baku yang digunakan untuk membuat inti dari produk kami, yaitu lufah, dan itu senilai Rp4.580.000. Kemudian yang kedua ada bahan habis pakai, merupakan bahan yang digunakan untuk mendukung proses produksi. Itu bisa berbentuk sabun, perekat, ataupun label. Itu senilai Rp7.200.000. Ada juga peralatan penunjang, yaitu peralatan yang digunakan untuk mendukung proses produksi, bisa berbentuk meja potong, alat pengering, maupun pisau. Itu senilai Rp3.400.000. Ada juga biaya umum yang digunakan untuk listrik, air, maupun transportasi senilai Rp2.050.000. Dan terakhir ada biaya periklanan dan promosi atau pemasaran senilai Rp2 juta. Dari keseluruhan biaya tersebut, kita mendapatkan Rp19.230.000 sebagai total biaya yang akan kami gunakan. Jadi saya akan menjelaskan jadwal kegiatan bisnis kami. Yang pertama itu ada persiapan, yaitu di bulan 1, di minggu pertama dan minggu kedua. Yang kedua ada perencanaan produksi di bulan pertama juga, di minggu ketiga dan minggu keempat. Lalu ada pembelian bahan baku di bulan pertama dan bulan kedua, yaitu di minggu keempat dan minggu pertama di bulan kedua. Lalu ada proses produksi, yaitu ada di bulan 2, 3, 4, sampai 5. Lalu ada pemasaran produk dimulai dari bulan 2 hingga bulan 5, dan ada pengawasan dimulai dari bulan 4 hingga bulan 5, lalu ada evaluasi di bulan 5 dan bulan 6, di akhir bulan 5 dan di awal minggu bulan 6, lalu yang terakhir ada penyusunan laporan di akhir bulan 6. Berikut adalah referensi. Sekian, terima kasih.